Halo, sahabat sehat Carolus. Saya Profesor Dr. Wiwin Herubiono, spesialis paru di Rumah Sakit Sin Carolus, Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang screening kanker paru. Kanker paru adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya sel abnormal yang ada di paru, yang sel tersebut berkembang ya dan tumbuh. Sel abnormal ini menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi dari paru, sehingga dia menyebabkan keluhan. Antara lain dia akan merusak paru, dia akan menekan saluran napas sehingga akan menyebabkan keluhan-keluhan seperti sesak, batuk ya, kemudian batuk darah ya, kemudian bisa juga dia nyeri ya, tergantung dari fungsi yang tergantung fungsi yang dirusak oleh sel kanker tersebut. Jadi penyebab yang terbanyak ya, yang terbesar dari kanker paru adalah merokok ya. Yang kedua adalah terpajan oleh asap rokok. Yang ketiga terpajan oleh polutan ya, termasuk asap ya, asap kendaraan bermotor, asap di sekitar kita ya. Kemudian juga zat-zat kimia yang berbahaya seperti asbes ya, kemudian krom, dan juga zat-zat yang berbahaya di tempat kerja, sekitar kerja kita. Itu juga bisa menyebabkan kanker paru. Tapi yang terbanyak adalah merokok. Itu dikatakan bahwa pada pasien kanker paru itu 8-90% itu mereka adalah perokok. Jadi yang terbanyak adalah memang karena merokok. Untuk screening kanker paru, kita bisa menggunakan low dose CT scan paru. Jadi low dose CT scan paru ini bukan CT scan paru yang biasanya, tapi CT scan khusus ya, yang dosisnya sangat rendah ya, yang minimal, tetapi tetap dapat bisa mendeteksi nodul yang kecil yang sudah terdapat di dalam jaringan paru yang bisa terlihat dengan CT scan tersebut. Jadi sejak dini kita bisa melihat kalau sudah ada benjolan atau nodul yang ada di dalam jaringan paru tersebut ya. Jadi low dose CT scan, dan tidak perlu menggunakan kontras ya. Kita bisa menggunakan itu sebagai screening ya, apakah sudah ada benjolan atau sudah ada massa di dalam paru tersebut. Sebaiknya yang di screening adalah mereka yang merokok. Walaupun tidak ada gejala, dia harus di screening tuh ya. Jangan-jangan sudah ada kanker paru ya, atau yang sudah berhenti merokok tapi tidak ada gejala ya, yang sudah berhenti merokok 15 tahun, yang sudah pernah merokok selama 15 tahun, 15 pack per tahun ya. Kemudian mereka yang berumur di atas 50 tahun sampai 80 tahun, mereka yang bekerja di lingkungan yang polusinya tinggi ya, di pabrik ya, dengan lingkungan zat-zat kimia yang berpotensi merupakan zat kimia yang karsinogen ya, yang bisa menyebabkan kanker. Itu juga ya berpotensi menyebabkan kanker, itu juga harus di screening ya. Jadi itu mereka ya, dan terutama laki-laki di atas 55 tahun ya, yang merokok ya atau bekas perokok ya, itu yang harus di screening ya. Walaupun dia belum punya gejala ya, itu harus di screening. Tergantung dari derajat dari kanker tersebut ya. Jadi kanker paru memang termasuk kanker yang sulit diobati, tapi bukan berarti dia tidak bisa sembuh. Semakin dini ditemukan kanker tersebut, kita membagi menjadi 4 derajat ya. Kalau derajat 1, derajat 2 ya, stage 1, 2 itu masih bisa sembuh. Tapi kalau sudah derajat 3, 4 ya, itu memang lebih sulit disembuhkan ya. Tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan, masih bisa disembuhkan, tetapi memang sulit sekali disembuhkan itu. Saran kami adalah
yang merokok, kita harapkan berhentilah merokok ya. Kalau Anda tidak ingin mempunyai risiko terkena kanker paru, karena jelas sekali risiko kanker paru itu adalah merokok ya. Dan sayangi juga risiko ini juga bisa menyebabkan kanker paru di orang yang di sekitarnya ya. Jadi passive smoker ya. Jadi kalau seorang suami merokok ya, istri juga punya risiko untuk terkena kanker paru ya, karena asap rokok itu juga merupakan faktor risiko untuk menyebabkan kanker paru ya. Jadi saran kami adalah berhentilah merokok secepat mungkin agar Anda tidak terkena kanker paru dan juga tidak menyebabkan orang lain terkena risikonya kanker paru juga. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan sehat dan sampai jumpa di acara yang berikutnya.